yang akan dibawakan oleh Ananda Rohin. Kepada Ananda Rohin Maulana disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju wal yawmal akhir. Liman kana yarju wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul aliyyul azim. Terima kasih kepada Ananda Rohin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran sebagai pembuka acara ini bisa membawa kesejukan kepada hati-hati kita semua. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri Wongsorejo kepada Bapak Taufik Santoso, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amal ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Imam Sofyan Hadi, Sarjana Hukum Islam, Bu Yanti yang selaku host, dan Bapak Ibu Guru sekalian yang tergabung di
Zoom pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu tadi banyak Bapak Ibu guru yang sudah tergabung di acara ini, dan tentunya anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertatap muka walaupun dengan media. Salam serta selawat tentunya selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bahwa kita tahu bahwa selama ini di masa pandemi ini yang sudah berjalan mulai awal tahun hingga pada bulan sampai saat ini, kita sangat merindukan sekolah. Saya tahu anak-anak sangat rindu sekali dengan tatap muka dengan Bapak Ibu guru. Tapi sekali lagi, ya, mohon kerinduan ini bisa ditahan dan kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk tatap muka, wabil khusus pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita patut bangga sebagai umat Muslim yang saat ini bahwa kita sudah mendapatkan rahmat pada saat ini. Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita bimbingan, tentunya memberikan pendidikan, memberikan contoh dan tauladan bagi kita semua, bagi umat Islam. Alhamdulillah, kita tetap masih bisa mengikuti ajaran-ajarannya dengan bimbingan para ustadz, para guru-guru, para kiai, para guru-guru ngaji, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak, walaupun tadi sudah disampaikan, pada saat ini kita merayakan peringatan Maulid Nabi kita tidak bisa dengan arak-arak endok atau endok-endokan atau yang lainnya, tapi tidak mengurangi hikmat kita pada pagi hari ini. Kita bisa merayakan walaupun dengan lewat media sosial. Terima kasih kepada Pak Imam yang nantinya akan memberikan tausiah kepada kita, sehingga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah sesuai dengan temanya pada pagi hari ini, yaitu meneladani akhlak Rasulullah di era milenial yang mulai terkikis. Mungkin anak-anak juga tahu yang terjadi banyak di media sosial, banyak di media massa. Makanya tolong sekali lagi kepada anak-anak sekalian bisa meneladani. Mungkin saat ini kalau anak-anak lihat banyak berita-berita hoax, maka harus kita saring. Berita-berita yang datang dari media massa yang begitu cepat, ini harus kita bisa saring, sehingga kita bisa pastikan kebenaran dari informasi. Apalagi sampai saat ini banyak tindakan-tindakan anarkis. Nah, ini mohon ini dijauhi karena ini sangat merugikan kita semua. Sangat merugikan anak-anak, orang tua ataupun masyarakat. Nah, maka tolong
Karena isu-isu yang saat ini adalah yang merebak adalah seperti demo tentang undang-undang Cipta Kerja. Tolong ini dicermati anak-anak. Tolong dihindari perbuatan-perbuatan yang anarkis. Karena saat ini di media-media massa yang di-move adalah anak-anak SMK. Yang digoyah adalah anak-anak SMK. Nah, makanya sekali lagi kami ingatkan, tolong teladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka penuh dengan sabar. Segala informasi harus kita saring kebenarannya. Karena saat ini, situasi saat ini sangat mudah dipengaruhi. Apalagi kondisi ekonomi yang saat ini. Perlu saya sampaikan anak-anak, buat kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan berbuat yang merugikan diri kita, apalagi nanti merugikan orang lain, orang tua, dan lain sebagainya. Maka jangan ikut-ikutan kegiatan yang tidak ada dasar dan merugikan kita semua. Lagi anak-anakku sekalian, kami berharap anak-anak tetap masa pandemi saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Bila nanti yang insya Allah sudah direncanakan oleh cabang dinas pendidikan tanggal 2 kita mulai masuk secara bertahap. Kemarin sudah atur setengah kelas selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, ya. Kemudian sering cuci tangan dan jaga jarak. 3 hal ini yang harus kita ikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Tentunya nanti kalau sekolah sudah mulai berjalan sesuai yang diizinkan, ini tolong jangan lupa izin orang tua. Izin orang tua harus selalu kita ikuti. Kalau memang orang tua anak-anak sekalian tidak mengizinkan, lagi bisa anak-anak menanyakan ke wali bahwa orang tuanya tidak mengizinkan. Sekali lagi, tolong kalau nanti sekolah sudah dimulai, ikuti protokol kesehatan dengan baik. Tentunya harapan saya pada peringatan Maulid Nabi sekarang ini yang diikuti oleh kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 bisa mengikuti dengan baik, sehingga harapannya bisa mengikuti dan meneladani akhlak dari Rasulullah SAW. Saya dengan yang seminimal mungkin sifat dan sikap yang sehari-hari yang harus kita jaga, perlu kita amalkan. Saya yakin kita bisa. Apalagi Wongsorejo adalah mayoritas yang penduduknya adalah mayoritas orang-orang Madura. Saya yakin orang-orang Madura dikenal dengan sangat punya sikap religius. Saya yakin pasti bisa meneladani dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita buktikan itu bahwa SMK Wongsorejo bisa. SMK Wongsorejo bisa. Jangan yang berat-berat, jangan yang sulit-sulit, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sikap jujur, disiplin, kerja keras, visioner, ataupun peduli dan lain sebagainya, yang paling kecil-kecil saja. Mari kita amalkan, sedikit apapun, sekecil apapun, mari teladan dari Rasulullah ini kita amalkan, baik dalam kehidupan kita di sekolah, di rumah, ataupun di
masyarakat. Saya yakin anak-anak pasti bisa, dan mari kita buktikan bahwa SMK Negeri Wongsorejo bisa. Dan mudah-mudahan dengan tausiah nanti anak-anak bisa mengikuti dengan baik dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Imam Sofyan Hadi, bisa mengikuti sampai akhir, kemudian saya harapkan bisa membuat resume, sehingga resume itu nanti merupakan hasil respon kita terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, dan nanti akan kita kumpulkan kepada guru agamanya masing-masing. Sekali lagi anak-anak, selamat mengikuti, selamat berjuang, dan yang penting adalah selamat beribadah. Belajar adalah juga bagian dari ibadah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang terus mengikuti dan membimbing anak-anak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah panjenengan dibalas oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Afik Santoso. Semoga acara ini bisa membawa kita memberikan keberkahan, wawasan baru, dan mampu untuk meneladani dari Rasulullah SAW dan mampu menerapkan kehidupan sehari-hari, dan bisa membuktikan seperti orang Bapak sekolah tadi, kita buktikan bahwa SMK anak-anak sekalian nanti setelah tausiah ini, maka tugas anak-anak adalah membuat resume, ya, membuat rangkuman ringkasan materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Imam Sofyan Hadi. Selanjutnya yaitu tausiah yang langsung akan diisi oleh Bapak Ustadz Imam Sofyan Hadi. Kepada Bapak Ustadz Imam Sofyan Hadi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi min ahli sam'i wa ta'ah wa wafaqna littiba'i sunnati wa muhammadil jamaah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Wongsorejo serta jajarannya yang kami hormati, host kita pada pagi hari ini, Ibu Yanti, serta segenap Dewan Guru yang berkenan hadir untuk merayakan Maulid Nabi ini walaupun secara virtual, serta anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri Wongsorejo yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita kesempatan untuk bisa merayakan Maulid Nabi ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak semua hidayah itu bisa mengalir pada hati setiap manusia. Karenanya kita melaksanakan Maulid ini perlu syukur yang sangat mendalam, karena telah diberikan kesempatan, telah diberikan waktu yang seluas-luasnya untuk menghadiri acara perayaan Maulid Nabi.
Salatuhu ma'asalamihi, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita nantikan, dan semoga pada mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu serta anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah, sebelum saya mulai ceramah, setelah ini saya minta dan saya mohon dengan sangat kepada anak-anak sekalian untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sambil berdiri mahalul qiyam. Dan tolong ketika melaksanakan mahalul qiyam ini kita bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika kita membacakan sholawat kepada Rasulullah, Rasulullah itu benar-benar hadir di hadapan kita. Oleh karenanya, saya mohon kepada anak-anak semua untuk melaksanakan prosesi pembacaan sholawat ini dengan hikmat yang sebaik-baiknya, dengan harapan supaya kelak sekali lagi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita mulai pembacaan sholawatnya terlebih dahulu. Silahkan anak-anak untuk bisa memposisikan diri, audionya bisa untuk di unmute dulu. Disilahkan kita ikuti panduan dari Pak Ustadz. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ala ali wa sahbihi ya Nabi salam ya salam alaika ya Habib. Allah alaika ya Rasul salam.
Tolong untuk anak-anak audionya bisa di mute kembali. Ya Bu. Wabarik wa ala alihi wa sahbihi. Kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alnallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa rahmatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati. Ij'alna min khiyari ummati. Ij'alna min khiyari ummati. Wasturna bidaili hurmati. Wahsyurna wadan fi zumrati. Wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati. Wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati. Wa mitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahu. Allahumma adkhilna ma'ahu jannata
fa innahu awwalu man yadkhuluha. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamha. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilin anka wa la anhu qadrasana. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa wasalta bima'i taubati dhunuba wa satarta birida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanun manahumul qada anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sanati wa fadliha. Allahumma rahamna idza sirna min ashabil kubur wa wafiqna li amalin sholihin yabqa sanahu ala mamarid duhur. Allahumma ja'alna li alaika dzakirin wa li na'maika syakirin wal yaumi liqa'ika minaz zakirin wa hina bi ta'atika masyghulin wa idza tawaffaitana fatawaffana ghaira maftunin wala madkhulin wahtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma kfina syarral zalimin. Allahumma kfina syarral zalimin. Allahumma kfina syarral zalimin. Waj'alna min fitnati hadhihi dunya. Amin. Allahumma ja'al hadzal rasulal karim lana syafi'an warzuqna bihi yaumal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma asqina min haudhi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'an la natma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'ihi ghada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dawil huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa talamidana siswa-siswi SMK Negeri Wonosorejo min ahli ilmi wa tuqa wal khair min ahli ilmi wa tuqa wal khair min ahli ilmi wa tuqa wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli dhalali wa jahli wa dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arsyihi sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai tausiah pada hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu, nama Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia itu bernama Ahmad. Jadi Allah itu sebelum menciptakan seluruh alam semesta ini, sebelum menciptakan seluruh makhluk-makhluk yang ada sekarang, baik itu manusia, malaikat, jin dan sebagainya, makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Nur Ahmad, cahaya Ahmad. Itu ada di surga sana. Sehingga Allah mengatakan begini di dalam hadis qudsi, laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karenamu wahai Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini katanya Allah di dalam hadis qudsi. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini karena Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya beruntung sekali kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa beruntung? Karena kalau umat-umat Nabi terdahulu ketika mereka berbuat dosa akan langsung disiksa oleh Allah. Kaumnya Nabi Lut yang suka laki-laki sama laki-laki, akhirnya desanya diangkat oleh malaikat ke atas lalu dihempaskan ke tanah. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan di air hujan yang sangat lebat, dan nabi-nabi yang lain. Untuk Nabi Muhammad kita ketika berbuat dosa ini masih ditangguhkan,
pada hari kiamat nanti, hari pembalasannya. Nah, oleh karenanya kita harus selalu beruntung, selalu bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Dengan sering-seringlah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Nabi Muhammad itu ibarat jeding yang penuh atau air gelas yang penuh. Airnya penuh. Lalu kita bacakan sholawat. Kita tuangkan air di gelas tadi itu. Yang terjadi apa? Airnya akan meluap. Nah, luapan air itu akan mengenai orang yang membaca sholawat tadi. Arti sholawat itu apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Artinya, nah, ketika kita membaca sholawat, ibarat air tadi itu jatuh kepada kita, itu sama dengan Allah memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran itu ada satu amalan yang sangat ampuh sekali. Kalian anak-anak tidak perlu mencari amalan supaya kebal, supaya bisa terbang, tidak perlu. Cukup membaca yang di Al-Quran itu, yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini perintah Allah langsung, ijazahnya langsung dari Allah. Sehingga apa? Kalau kita sudah diberi keselamatan oleh Allah, maka tidak akan ada mara bahaya sama sekali akan mendekati kita. Apalagi disebutkan dalam hadis, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Nah, jadi kalau kita mendoakan kepada Rasulullah, ya Allah, berilah Nabi Muhammad keselamatan 1 kali. Allah itu mendoakan kita, memberikan keselamatan kepada kita 10 kali lipat. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, sebelum berangkat sekolah, baca bismillah, lalu baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu akan diberikan keselamatan kalian itu sampai di sekolah. Ketika pulang sekolah, juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim, baca salawat lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka akan diberikan keselamatan sampai di rumah. Itulah rahasia diantaranya orang yang rajin membaca sholawat. Nah, kemudian fadilahnya yang kedua, besok ketika hari kiamat. Hari kiamat itu di mana manusia akan dikumpulkan di dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar itu sebuah lapangan, ya, seperti lapangan yang datar, tidak ada gundukan tanah sedikit pun. Nanti di situ kita akan dikumpulkan di satu tempat. Matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Nah, suatu saat manusia itu bingung ketika hari kiamat itu terjadi. Bingung. Kenapa kok bingung? Karena ingin meminta syafaat kepada siapa? Kepada Nabi Adam datang. Nabi Adam, berilah kami syafaat pertolongan. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Coba datang kepada Nabi Idris. Nabi Idris pun tidak bisa. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Nabi Isa, semuanya tidak bisa. Lalu Nabi Isa bilang kepada manusia ketika itu, mintalah syafaat kepada Nabi Muhammad. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika mereka datang, Nabi Muhammad, tolonglah segerakan hisab di padang mahsyar ini. Akhirnya apa? Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, segerakanlah hisab pada hari ini. Akhirnya disegerakan. Nah, itu kemudian ketika orang yang membaca sholawat, sering membaca sholawat, maka di padang mahsyar itu walaupun matahari 1 jengkal di atas kepala kita, kita tidak akan pernah merasakan kepanasan sama sekali. Itulah fadilah orang yang sering membaca sholawat. Dan
tadi itu saya sebutkan ya, bahwa penciptaan alam semesta ini itu diambilkan dari nur Nabi Muhammad. Sehingga apa? Kalau kita itu hitam, ya, terus hidungnya tidak mancung, lalu kemudian banyak jerawatnya, tidak usah pergi ke salon ya anak-anakku, tidak usah beli bedak yang terlalu mahal, cukup membaca sholawat, maka nanti kalian itu akan diberikan cahaya oleh Allah, yang orang itu ketika melihat wajah kita itu akan senang, walaupun hitam, walaupun hidungnya pesek, walaupun banyak jerawatnya, orang akan senang. Kenapa? Karena semakin kita banyak membaca sholawat, cahaya Nabi Muhammad itu akan semakin deras mengalir ke tubuh kita, sehingga inner beauty-nya itu akan muncul. Tidak usah pakai kosmetik Wardah dan macam-macam, cukup membaca sholawat setiap hari yang banyak, insya Allah banyak orang yang akan suka memandang kita. Orang yang benci akan menjadi cinta, orang yang tidak suka akan menjadi sayang, dan sebagainya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin memperkenalkan dulu ihwal ceritanya Nabi Muhammad. Ini karena acaranya Maulid, jadi saya akan bercerita siapa itu Nabi Muhammad. Nah, jadi ketika tadi yang saya sebutkan Allah menciptakan makhluk pertama kali yang bernama Nur Ahmad, lalu dari nur tadi itu diambil satu sedikit nur untuk menciptakan matahari, diambil sedikit untuk menciptakan bulan, bintang, bumi, manusia, malaikat, dan sebagainya. Nah, ketika kemudian pada bulan Rabiul Awal, pada bulan sekarang ini, Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Nah, jadi ketika bulan Rajab itu ya, anak-anak, bulan Rajab, Siti Aminah itu adalah ibunya Rasulullah. Bapaknya siapa? Bapaknya adalah Abdullah. Jadi perlu diketahui, jangan-jangan nanti ketika ditanya murid-murid SMK, siapakah ayah Rasulullah, tidak tahu. Maka jawabannya Abdullah. Ya. Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu bapaknya Rasulullah. Ibunya adalah Siti Aminah. Nah, Siti Aminah itu mengandung. Kandungan pertama itu terjadi pada bulan Rajab. Jadi ketika pekan pertama, Siti Aminah itu bermimpi didatangi oleh manusia yang sangat besar, sangat tinggi. Wajahnya ganteng sekali, baunya semerbak wangi. Ditanya, kamu siapa? Saya adalah Adam, bapak seluruh manusia. Lalu kemudian Nabi Adam bilang kepada Siti Aminah, Ubasyiruka bi sayyidil bashar. Kamu akan saya kasih kabar gembira bahwa di dalam perutmu itu akan terlahir seorang yang sangat mulia, disebut sebagai tuannya manusia, Sayyidul Bashar. Nah, kemudian pada pekan yang kedua itu Nabi Sid datang juga begitu, mengucapkan salam kepada Siti Aminah. Tapi salamnya sebenarnya kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Siti Aminah tanya lagi, kamu siapa? Saya adalah Nabi Sid. Saya memberikan kabar gembira kepadamu bahwa kamu akan melahirkan Shahibut Ta'wil wal Hadis, orang yang akan mengeluarkan hadis. Hadis itu adalah penjelasan Al-Quran, penjelasan kalamullah, itu hadis. Kemudian pekan yang ketiga datanglah Nabi Idris. Nabi Idris juga mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ubasyiruka binabiyir ro'is, kata. Saya memberikan kabar gembira kepadamu wahai Aminah, bahwa di dalam perutmu akan terlahir pemimpinnya para nabi dan para rasul. Sampai hingga pada bulan ke-9 datanglah Nabi Isa. Kemudian Siti Aminah tanya,
siapa engkau? Saya adalah Isa. Nah, kemudian apa kata Nabi Isa? Selamat wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabiul Mukarram, Nabi yang paling mulia, Nabiul Mu'azzam, Nabi yang paling agung. Jadi seluruh Nabi itu ketika Siti Aminah mengandung datang kepada Siti Aminah memberitahukan bahwa sebentar lagi Siti Aminah akan melahirkan seorang putra, yang putranya itu nanti akan merubah seluruh isi dunia. Nah, sehingga pada Rabiul Awal, pada bulan hari ini, ya, pada bulan ini, nah, pada hari pertama, ya, Nabi Muhammad ini kan terlahir tanggal 12 Rabiul Awal. Banyak ulama yang berselisih pendapat tentang kelahiran Nabi Muhammad. Tapi pendapat yang paling kuat adalah Nabi itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, pada hari yang pertama, tanggal 1 Rabiul Awal, Siti Aminah itu merasakan kedamaian dan ketentraman yang sangat luar biasa. Belum pernah merasakan sebelumnya. Kemudian pada hari yang kedua, itu terdengar di langit-langit itu sebuah suara yang menjelaskan kepada Siti Aminah, selamat wahai Aminah, akan lahir dari perutmu seorang yang sangat mulia. Sampai kemudian pada tanggal ke-10, ya, pada tanggal ke-10 Rabiul Awal, Siti Aminah itu melihat tanah Taif dan Mina. Ini tanah Taif dan Mina itu membacakan sholawat. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Terus begitu. Dan yang hanya mendengar Siti Aminah saja. Sampai kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal, Abdul Muthalib, ini kakeknya Rasulullah, ini sedang bermunajat di depan Ka'bah. Di dalam rumah itu hanya ada ibunya Rasulullah, Siti Aminah. Lalu tiba-tiba atap rumahnya itu terbuka. Atap rumahnya itu seperti ada yang membuka. Jadi terbuka, lalu kemudian di langit-langit itu terlihat bintang rembulan yang sangat indah sekali, yang banyak jumlah. Lalu kemudian turunlah 4 orang perempuan. Parasnya sangat cantik, kulitnya sangat putih, baunya sangat harum sekali. Lalu kemudian si wanita yang pertama datang kepada Siti Aminah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Aminah. Dijawab, waalaikumsalam. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam, maka hukumnya menjawab itu adalah wajib. Apa katanya Al-Quran? Ya, disebutkan ini sedikit kilasan supaya teman-teman, supaya anak-anak bisa selalu ingat ya. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam, wajib kita jawab salamnya yang sama atau bahkan yang lebih baik. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian itu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatannya itu dengan yang lebih baik atau yang serupa. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru mengucapkan Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam, atau dilebihi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Guru atau Bu Guru mengucapkan salam yang lebih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kalian harus menjawab yang sama atau dilebihkan. Contohnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi ketika kita dihormati oleh seseorang dengan satu penghormatan, maka wajib untuk membalas penghormatan itu dengan yang serupa atau bahkan yang lebih baik. Itu dalilnya menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, jadi ketika
Si wanita yang pertama tadi mengucapkan salam, assalamualaikum ya Aminah. Waalaikumsalam. Ditanya, siapa engkau? Wahai perempuan yang sangat cantik jelita. Saya adalah ibu seluruh manusia. Saya adalah Hawa, istrinya Nabi Adam. Jadi ibu seluruh manusia. Kemudian datang perempuan kedua, assalamualaikum ya Aminah. Dan dijawab, waalaikumsalam. Siapa engkau? Saya adalah Siti Saroh, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian datang lagi sampai yang keempat, itu adalah Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian setelah perempuan tadi, 4 orang itu datang untuk menemani kelahiran Rasulullah, lalu di dalam rumah itu seperti kejatuhan cahaya. Cahaya berjatuhan datang ke rumah tersebut, ke rumah Siti Aminah tadi. Nah, ternyata siapakah cahaya-cahaya itu? Itu malaikat-malaikat yang ada di langit, yang ada di surga, diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk turun ke dunia, untuk menyambut kelahiran Rasulullah. Jadi pada bulan Rabiul Awal itu, seluruh malaikat yang ada di surga itu diturunkan ke bumi untuk menyambut kelahiran Nabi. Nah, oleh karenanya ketika kita membaca sholawat, maka harus kita itu dengan cara berdiri dan harus sopan, karena Rasulullah hadir ketika itu ya. Jadi ketika kita membaca sholawat, maka Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita. Bayangkan kalau umpama kita ketemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, ketika ketemu, ketika diajak bicara sama Bapak Ibu guru, kepalanya tolah-toleh. Itu kan tidak sopan. Nah, sama dengan ketika kita membaca sholawat, maka kita harus khusyuk karena Nabi itu akan datang di hadapan kita. Nah, ketika kemudian Rasulullah terlahir dari perut ibunya, maka lahirnya Rasulullah itu langsung bersujud. Jadi bayinya Rasulullah itu langsung bersujud, serambi mengatakan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi Nabi Muhammad terlahir ke dunia dalam keadaan sujud sambil membaca Allahu Akbar kabira. Itulah salah satu dari kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah, setelah kemudian Rasulullah itu datang ke dunia, apa kemudian misi yang akan dibebankan kepada Rasulullah? Nah, misinya itu adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Jadi tujuan Nabi Muhammad itu diturunkan ke dunia satu tadi itu, untuk memperbaiki akhlak kepada akhlaknya manusia. Kenapa? Karena pada masa jahiliyah itu akhlaknya manusia sudah tidak ada, seperti binatang. Jadi mereka yang kaya akan menyiksa kepada yang miskin. Ketika lahir bayi perempuan, maka akan langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena bayi perempuan itu adalah aib bagi mereka. Nah, ketika datang kepada Rasulullah, datang ke dunia menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, maka Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Langsung dimuliakan oleh Rasulullah ketika itu. Jadi kaum wanita diangkat. Jangan macam-macam kepada ibu, kepada orang tua. Kenapa? Disebutkan dalam hadis lain, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridho orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemarahan murka Allah terletak kepada murka orang tua. Saya akan jelaskan anak-anak, orang tua itu ada 3. Yang pertama, man waladaka, orang yang melahirkan kamu.
itu adalah orang tua. Bapak ibu kita di rumah itu adalah orang tua. Nah, dulu ada seorang ulama yang ketika ibunya meninggal ini nangis sekali, nangis sangat sedih, sehingga ditegur sama santrinya, "Kiai, kenapa Kiai kok nangis seperti itu? Bukankah menangis seperti itu menunjukkan ketidakrelaan akan kepergian ibunya Kiai?" Apa jawabnya? "Tidak, saya menangis bukan karena saya ditinggal ibu saya, tapi saya menangis karena pintu surga telah ditutup melalui ibu saya." Jadi kalau kita itu masih punya orang tua perempuan, itu surga itu terbuka untuk kita. Sebelum berangkat sekolah, sungkem kepada ibu, "Bu, pamit saya mau sekolah, doakan." Itu pintu surga terbuka untuk kita. Ketika kita mau ke musola, mau ke masjid, sholat berjamaah, mau ngaji, pamitan dulu sama ibu, minta ridhonya, minta doanya. Jadi ulama tadi itu ketika ibunya meninggal, beliau itu menangis sejadi-jadinya bukan karena ditinggal pergi oleh ibunya, tapi karena pintu surga telah ditutup untuk kiai tersebut melalui ibunya tadi. Nah, oleh karenanya, hormatilah ibu kita yang ada di rumah. Kalau kita kemudian tidak menghormati orang tua di rumah, maka dosa besar. Disebutkan dalam Al-Quran, la taqul lahuma uffin. Berkata cih saja tidak boleh, apalagi memukul, semakin tidak boleh. Nah, itu orang tua yang pertama. Man waladaka, orang yang melahirkan kamu. Kemudian yang kedua, man allamaka, orang yang mengajarkanmu. Jadi bapak ibu kita, bapak ibu guru kita dari TK sampai SMK sekarang itu adalah orang tua yang apabila beliau semuanya itu berdoa akan dikabulkan langsung oleh Allah. Makanya ketika kita ketemu dengan bapak ibu guru, ini upayakan ucapkan salam. Ketika ada bapak ibu guru sedang berjalan, maka jangan menaiki sepedanya. Dulu saya mau cerita ya, Nabi itu dulu pernah suatu saat berjalan dengan para sahabat yang lain. Lalu kemudian Nabi itu dihadang oleh anak kecil. Berhenti, turun dari ontamu. Akhirnya Nabi turun. Sayyidina Umar yang keras itu ya. Sayyidina Umar itu perawakannya orang yang sangat keras. Turun. Nah, kamu tahu siapa yang kamu hadang itu? Ya, saya tahu. Beliau adalah Rasulullah. Dan engkau adalah Sayyidina Umar. Lalu kenapa kau menghalangi perjalanan kami? Saya akan menunjukkan bahwa di depan itu ada jurang. Kalau seandainya untanya Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain dinaiki, maka akan jatuh ke jurang tersebut. Akhirnya apa? Unta dan kuda para sahabat dititipkan di rumah penduduk di desa tersebut. Nah, setelah selesai melakukan perjalanan, Nabi kembali ke desa tadi itu untuk pulang ke rumahnya. Ini ontanya itu tidak dinaiki oleh Rasulullah. Sayyidina Umar tanya, "Rasul, kenapa ontanya kok tidak dinaiki? Kan emang mubadir." Katanya, mubadir itu termasuk perbuatan setan. Katanya Sayyidina Umar. Lalu kemudian, apa katanya Rasulullah? "Umar, tidak tahukah engkau bahwa di sini ada rumah guru saya?" Kaget Sayyidina Umar. Kok bisa? Rasulullah itu ilmunya langsung dari Allah, wahyu langsung dari Allah, kok masih punya guru di sekitar desa itu. Kaget kemudian Sayyidina Umar tanya, "Siapa gurunya jenengan Rasulullah?" Anak kecil kemarin itu yang menunjukkan jalan keselamatan kita itu adalah guru saya. Sehingga apa aturannya? Ketika kita melewati rumah guru kita, itu kendaraan jangan dinaiki. Sama dengan itu mestinya anak-anak ya, ketika ada Pak Guru, Ibu Guru habis sholat di musola, maka mestinya
sepeda itu jangan dinaiki, dituntun. Itu yang benar, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhlak yang baik itu seperti itu. Jangan sampai membuat bapak ibu guru marah. Kenapa? Karena Allah pun juga akan marah. Nah, oleh karenanya pada kesempatan Maulid ini, marilah kita introspeksi diri, memperbaiki diri. Oh, ternyata dulu perbuatan saya tidak baik. Kepada orang tua, saya suka ngelama, maka sekarang jangan ngelama lagi. Kepada bapak ibu guru, ketika ada di musala atau bapak ibu guru sedang berjalan, tiba-tiba sepedanya dinaiki sambil belayar-belayar. Itu akhlak yang tidak baik. Seandainya, ya, perhatikan anak-anak ya, seandainya di SMK itu ada 50 guru lebih atau bahkan 60. Kalau salah satu dari 60 itu tidak rela, ya, ilmunya itu kepada kalian, maka ketika kita pulang ke masyarakat, ilmunya itu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Coba perhatikan, guru kita itu kalau dibikin marah sama murid-muridnya sampai terbesit dalam hatinya, saya tidak rela saya mengajar anak itu, maka selamanya itu tidak akan bermanfaat. Kenapa? Ada hadisnya disampaikan oleh Rasulullah, al ilmu la yanfa illa bita'dimil ustad. Ilmu itu tidak akan pernah bermanfaat kalau tidak menghormati bapak dan ibu guru. Nah, oleh karenanya itu sekali lagi saya ingatkan pada momentum Maulid ini, akhlak yang baik dari Rasulullah itu ketika bertemu dengan gurunya, kendaraannya tidak dinaiki. Kendaraannya tidak dinaiki. Nah, ketika lewat dari rumah anak kecil tadi itu, barulah Rasulullah menaiki ontanya. Itulah salah satu akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah makan sambil berdiri. Dimulai dengan yang kanan. Kalau makan jangan menggunakan yang kiri. Kemudian ketika kita sedang akan mandi, itu ada doanya. Jadi kalau kita mandi, itu ada makhluk lain yang melihat aurat kita. Nah, caranya bagaimana? Supaya aurat kita itu tidak bisa dilihat oleh makhluk lain. Ada doanya. Doanya apa? Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu doanya. Jadi ketika kita akan mandi, buka baju, itu doa dulu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Maka jin, setan, dan teman-temannya itu tidak akan pernah bisa melihat aurat kita. Itu doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita mau masuk jeding, mau masuk WC, itu juga ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya bermohon berlindung kepadamu dari jin perempuan dan jin laki-laki. Kenapa? Karena di jeding itu tempatnya setan, jin, dan sebagainya. Ya. Ketika masuk ruangan, nah ini perlu saya ingatkan, di sebagian kelas sudah saya sampaikan. Di dalam ruangan itu bukan hanya kita yang ada di situ. Ada makhluk Allah yang lain, ada semut, bahkan ada setan, ada jin di situ. Jadi ketika kita masuk ruangan, maka seyukyanya dan seharusnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maka setan di situ tidak akan pernah bisa mengganggu kita. Jadi anak-anak yang ngantuk di kelas, itu kenapa? Karena di kelasnya itu banyak setannya. Kenapa? Karena ketika masuk kelas tidak ada yang mengucapkan salam. Nah, mulai sekarang di dalam kelas itu ya, di dalam kelas atau di rumah itu ada setan yang bernama Dasim ya. Dasim yang laki-laki, Dasimah yang perempuan. Tugasnya apa? Kalau di kelas, tugasnya itu bikin kita ngantuk.
matanya itu digelandoti. Sehingga apa? Matanya tidak kuat untuk melek. Sehingga ngantuk terus ketika ada gurunya menjelaskan. Nah, itu kenapa? Karena ada dasim di situ. Jadi ketika masuk kelas tidak mengucapkan salam. Oleh karenanya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru ketika masuk kelas pasti mengucapkan salam. Tujuannya apa? Supaya mengusir dasim dari ruangan itu, dari ruangan kelas kita. Sehingga apa? Kelas menjadi kondusif, pikiran kita menjadi fokus kepada apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, itulah anak-anak hikmah-hikmah atau suri tauladan yang telah diajarkan oleh Rasulullah yang harus selalu kita ikuti. Kenapa? Katanya Rasulullah sebelum meninggal, beliau mengatakan, taraktu fikum amroini. Saya meninggalkan kalian dua perkara. Lan tadillu ba'daha abada. Tidak akan pernah kalian itu tersesat jika kalian itu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Allah, maka tidak akan pernah tergelincir dari jalan Allah. Ya. Nah, jadi ketika kita sholat, yang dimintakan itu sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Nah, intinya itu di ayat yang nomor 5. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Itu intinya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat orang-orang di dalamnya. Ghairil maghdubi, bukan orang yang engkau murkai, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang engkau sesatkan. Jadi intinya di Al-Fatihah tadi itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sebelum meninggal mengatakan, aku meninggalkan dua perkara kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nah, Al-Quran itu harus selalu dibaca. Dalam satu hari, Al-Quran itu harus selalu dibaca. Satu huruf dalam Al-Quran itu akan diberikan 10 pahala. 10 pahala. Nah, dalam surat Yasin umpama, Yasin itu bukan hanya satu huruf, tapi ada beberapa huruf. Ada huruf ya, setelah itu ya-nya panjang, berarti ada alifnya di situ. Ada huruf alif 2. Lalu sinnya itu juga ada 3 huruf. Kenapa? Karena sinnya dibaca panjang. Ada huruf sin, nun, iya, dan nun. Yasin itu ada 5 huruf berarti. Kalau kita baca Yasin berarti dalam satu hari itu kita diberikan 50 pahala. Tapi jangan hanya Yasin saja. Nanti katakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Adzim. Ya jangan ya, diteruskan. Ya. Saya sudah dapat 50 pahala dengan membaca Yasin saja. Sudah cukup sampai di sini, jangan diteruskan sampai terakhir. Nah, jadi membaca Al-Quran dan selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah tadi itu saya ulangi lagi, ketika ketemu dengan guru maka harus turun dari kendaraannya, harus turun, harus mengucapkan salam. Nah, orang tua yang ketiga tadi ya, jadi ada orang tua itu ada 3. Man zawwajaka, orang yang mengawinkan kamu, mertua. Jadi ada orang tua kandung, ada orang yang mengajari kita, ada orang yang menikahkan kita, yaitu mertua. Nah, jadi ketika kita itu menghormati 3 orang tadi itu, maka insya Allah ilmu kita itu akan menjadi manfaat dan
barokah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan pernah mengatakan itu mantan guru saya. Tidak boleh. Karena guru selamanya akan menjadi guru. Guru TK, walaupun kita sudah punya gelar doktor atau profesor, tetap ketika ketemu harus cium tangan. Kenapa? Karena walaupun beliau itu ngajar kita A, B, C dan sebagainya sampai kita bisa membaca sehingga punya titel profesor, tetap itu adalah guru kita. Tetap harus dimuliakan dan harus dihormati. Nah, itu saja anak-anakku yang dapat saya sampaikan pada acara peringatan Maulid ini. Kalau mungkin ada dibuka sesi pertanyaan, monggo saya persilahkan. Terima kasih. Yanti. Ya, terima kasih Pak Imam. Kita langsung saja. Ini mumpung Pak Imam masih standby, anak-anak, silahkan barangkali anak-anak ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Imam. Itu tadi tausiah dari Ustadz Imam sangat baik sekali bahwa kita jangan sampai lupa dengan sejarah lahirnya Nabi yang membawa memperbaiki akhlak-akhlak manusia itu ya, antara lain kita harus hormat kepada orang tua kita, kepada guru kita, kemudian selalu berdoa dalam melaksanakan kegiatan untuk memulai kegiatan apa saja, termasuk masuk ke kamar mandi, ke ruangan itu tadi ya. Kemudian juga kita harus ingat bahwa Rasulullah itu meninggalkan dua perkara, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunatullah. Itu ya Pak Imam ya, sehingga kita akan bisa selamat di dunia ini, tidak akan tergelincir kalau kita selalu mengikuti Al-Quran dan sunatullah. Silahkan anak-anak yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung buka audionya, bisa langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Ya, silahkan Putri dulu. Oh ya. Kan waktu lahir empat wanita yang datang ke rumahnya Siti Aminah. Yang pertama Siti Hawa, yang kedua Siti Saroh, yang ketiga Siti Maryam. Nah, wanita yang ketiga ini namanya siapa, Ibu? Ya. Oh. Silahkan Pak Ustadz. Mungkin Putri diulangi lagi atau tidak Pak Imam? Sudah paham Bu, paham. Ya. Tadi tidak disebutkan ya yang terakhir ya. Iya. Nah, itu yang terakhir itu adalah Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah itu? Asiyah itu adalah istrinya Fir'aun ya. Istrinya Fir'aun itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Jadi walaupun Fir'aun itu mengatakan dirinya Tuhan ya, tapi istrinya itu adalah pengikutnya Nabi Musa ya. Bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Itu Aisyah. Asiyah ya, Asiyah. Nah, katanya, tapi sumbernya ini tidak valid. Siti Aisyah itu adalah katanya, tapi ini tidak ini ya, sumbernya tidak valid. Istri Rasulullah, putrinya Sayyidina Abu Bakar, itu kan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu adalah istrinya Rasulullah. Nah, itu katanya adalah kalau pinjam bahasanya orang Cina itu reinkarnasi dari Siti Aisyah tadi itu. Nah, Siti Aisyah istrinya Fir'aun itu semenjak menikah dengan Fir'aun itu tetap virgin ya, tetap perawan. Jadi Fir'aun itu yang sangat takabur, sangat sombong, mengatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan, sebenarnya punya penyakit kronis. Sehingga Fir'aun itu tidak punya keturunan. Penyakit kronisnya itu ya tadi itu, ketika megang istrinya ini sudah ejakulasi istilahnya ya. Kalau bahasa kedokteran itu ejakulasi, jadi tidak bisa bikin anak gitu ya. Oh, jadi dipegang saja sudah inzal ya.
Nah, jadi Siti Asiyah binti Muzahim tadi itu adalah istrinya Fir'aun tadi itu, yang bertauhid mengesahkan kepada Allah. Nah, begitu ya. Ya, terima kasih Pak Imam. Itu tadi jawaban dari Ustadz Imam Putri. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Atau yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. siapa? Ya. Saya Juliana. Ya, Yuliana dulu, silahkan. Mas Suri ditunggu dulu. Mas Suri mau tanya? Kalau tidak tanya, tolong di-mute dulu Mas Suri. Silahkan Yuliana. Guyonnya Dayat. Oke, saya mau nanya apa bedanya Nabi dan Rasul? Ya. Silahkan Ustadz Imam, langsung saja apa bedanya Nabi dan Rasul? Ya, Ya, Ustadz terima Imam. kasih ya. Nabi dan Rasul ya. Jadi Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi Nabi itu dapat ilmu, dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Contohnya tadi Nabi yang datang di hari kedua ya, pada bulan Rajab itu, bulan kedua itu adalah Nabi Sid. Nabi Sid itu tidak pernah kita dengar ceritanya ya, karena Nabi bukan Rasul, sehingga Nabi itu dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, untuk dipakai sendiri. Kalau Rasul ini menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada orang lain. Sehingga posisi Nabi dan Rasul itu lebih tinggi Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu berinteraksi, menyampaikan dakwah apa yang telah diwahyukan kepada orang lain. Gitu ya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Ya. Terus yang lain? Ustadz Imam, silahkan yang lainnya. Mailinda, Mas Suri, atau Bu. siapa? Mas Suri? Ya, Bu. Silahkan Mas Suri kalau ada yang ditanyakan. Pak, mau tanya, Pak. Yang Nah, lainnya gimana Ri? untuk di-mute dulu. Itu kan Fir'aun kan kalau ketemu istrinya kan sering ejakulasi ya, Pak? Ya, terus kenapa? Itu haram atau halal, Pak? Jangan komentar, biarkan yang bertanya untuk melanjutkan. Halal haram itu maksudnya apanya itu, Mas Suri? Kan katanya ejakulasi kan haram, Pak. Oh, maksudnya itu begini. Ya, ejakulasi itu sebelum waktunya sudah keluar dulu, bukan apa? Onani, bukan ya, lain. Oh, gitu ya, Pak. Jadi ejakulasi itu keluarnya apa? Sperma ya dari laki-laki karena sudah ada di puncak syahwat gitu ya. Ya, jadi bukan onani. Kalau onani itu kan yang haram onani itu ya. Ya, paham ya Mas Suri ya? Mama. Anak-anak yang lain barangkali ada yang akan ditanyakan. Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan siapa dia? Saya, Bu. Iya, Saya juga, Bu. silakan dia Firanda dulu. Silakan dia Firanda dulu. Bagaimana pandangan ulama tentang Maulid Nabi? Monggo Ustadz. Oke, sebentar sambil dicas ya. Ya, sudah. Nah, banyak ulama yang berbeda pendapat tentang perayaan Maulid. Kalau menurut Imam Syafi'i, perayaan Maulid itu tidak apa-apa. Karena dasarnya itu ada dari hadis kalau tidak salah ya, bunyinya
man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghormati atau merayakan hari kelahiranku, maka saya akan menjadi syafaat penolong nanti pada hari kiamat. Jadi memang segala sesuatu itu banyak, ada ulama yang mengatakan A, ada ulama yang mengatakan B. Nah, jadi boleh kita mengambil ulama yang mana saja. Tapi kalau menurut kebanyakan ulama Indonesia, yang notabene itu ulama-ulama NU, Nahdlatul Ulama, mengatakan bahwa perayaan Maulid itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena di perayaan Maulid itu isinya membaca sholawat. Sedangkan membaca sholawat itu adalah perintah oleh Allah. Apa dasarnya, Pak? Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian itu harus baca sholawat kepada Rasulullah. Ini perintah dari Allah. Nah, di perayaan Maulid itu kan dilakukan pembacaan sholawat. Lalu di perayaan Maulid itu ada sodakoh, ya. Kita datang ke masjid sambil membawa buah, lalu membawa nasi, ada ikan ayam dan sebagainya. Itu kita niatkan sodakoh kepada orang lain. Nah, itu kemudian kenapa menurut ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di kebanyakan di Indonesia, perayaan Maulid itu tidak apa-apa. Nah, bagi ulama yang mengatakan tidak boleh, karena dulu pada masa sahabat tidak melakukan. Dia tidak melakukan. Nah, kita ngambil yang mana? Ambil yang boleh-boleh saja, gitu kan. Kenapa? Karena di situ banyak manfaatnya. Jadi kita bisa membaca sholawat bersama-sama, Nabi bisa hadir di majelis itu, kemudian kita berdoa. Kalau kita berdoa kan diamini sama Rasulullah ketika itu, ya. Jadi doa-doa kita akan segera dikabulkan. Lalu kemudian kita sodakoh. Kalau orang sodakoh 1, maka akan dilipat gandakan oleh Allah 10. Dalam setiap lipat ganda 10 tadi itu masih dilipat gandakan menjadi 50 dan seterusnya. Itu pahala sodakoh. Nah, gitu dia ya. Paham? Paham ya? Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Selanjutnya ada Mai. Silakan Mai. Bapak, saya mau nanya, kan berselawat itu kan salah satu perintah dan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad. Terus juga kan sekarang zamannya makin modern, makin banyak musik-musik dari berbagai genre itu populer sekarang. Gimana tips atau cara yang supaya kita itu lebih rajin, lebih giat lagi berselawat dibandingkan dengar musik-musik yang populer sekarang ini, Pak? Itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Nah, jadi di awal tadi itu, di awal kita merayakan Maulid itu, saya katakan bahwa kita termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa merayakan Maulid Nabi ini walaupun secara virtual. Jadi ya kembali lagi, tipsnya itu ya apa? Ya harus sering beribadah lah kepada Allah begitu. Kenapa? Karena ketika hati kita ini selalu bersih, maka hati kita itu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Di antaranya sering baca sholawat kepada Rasulullah. Nah, jadi orang yang suka baca sholawat, ya, ini juga saya buka, ketika kita dalam interaksi dengan sesama manusia, itu kan sudah tidak bisa dipungkiri laki-laki bertemu dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sedangkan dalam hukum Islam itu akan menjadi titik-titik dosa dalam hati kita. Jadi ketika si A melihat si B, wah kok cantik, si B melihat wah kok ganteng, ya, itu ada setitik dosa dalam hati kita. Hati kita itu awalnya bersih, lalu kemudian ada noda-noda hitam. Makanya ketika hati kita itu bersih, lalu muncullah ajaran dari Syekh Siti Jenar yang mengatakan manunggaling kaulo Gusti.
manunggal itu menyatu engkaulo kepada saya Gusti Allah. Jadi Allah itu menyatu kepada hati kita, kepada kita. Nah, orang yang hatinya bersih, ketika berkaca di kaca yang bersih, maka ketika ditanya siapa engkau, saya adalah saya. Sama dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu adalah hati yang dipenuhi dengan cahaya Allah. Sehingga apa? Ketika ditanya Syekh Jenar itu, siapa engkau? Saya adalah Allah. Jadi Syekh Jenar itu ketika ditanya siapa engkau? Saya adalah Allah. Kenapa? Karena posisi hatinya ketika itu sedang berkhulwat, sedang menyatu kepada Allah. Sehingga ketika ditanya siapa engkau? Saya adalah Allah. Kenapa? Karena hatinya sekali lagi bersih, sinar Allah. Makanya katanya Allah, al-ilmu nurullah. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Wa nurullahi la yu'tali asi. Cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat. Jadi ilmunya Allah itu adalah cahayanya Allah dan tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Nah, kalau kita sudah terlanjur bermaksiat, caranya bagaimana supaya membersihkan hati kita? Sering baca istighfar, sering baca sholawat. Nah, sholawat dan istighfar itu adalah tip X ya. Tip X kalau kita nulis salah, itu kan dioret-oret, itu di tip X, jadi bersih. Nah, itulah fungsi dari baca istighfar dan sholawat tadi. Nah, tipsnya bagaimana? Ya harus sering-sering baca sholawat itu sudah. Dikit-dikit baca sholawat. Karena orang yang baca sholawat walaupun tidak dalam keadaan khusyuk itu diterima sama Allah. Berbeda dengan istighfar. Coba kalau Rio Ramadana ya, itu sedang sepak bola sambil baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tidak akan diterima. Kenapa? Karena istighfar itu butuh kehusuan, butuh kesungguhan. Kalau sholawat sambil nendang bola, Allahumma sholli ala Muhammad, itu diberikan pahala sama Allah, dibalas 10 kali. Itulah kelebihan sholawat daripada amalan-amalan yang lainnya. Itu ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa Bapak. Ya. Nah, kok dilanjutkan? Ya, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya barangkali Muhammad Rian Saputra ada yang ditanyakan. Saya Bu. Ya, Lailatul silahkan. Kenapa Allah mengeraskan hati Fir'aun? Gimana? Agak dikeraskan lagi, Lailatul. Mengapa Allah mengeraskan Hati Fir'aun. hati Fir'aun? Ya, mengapa Allah mengeraskan hati Fir'aun? Itu Pak Ustadz, disilahkan Pak. Oke. Nah, jadi hidayah, ya hidayah itu hak prerogatif Allah ya. Jadi tidak semua orang ini bisa mendapatkan hidayah. Tidak usah orang ya. Dulu setan itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Bahkan setan itu bisa bermuajahah, bermuka lama, bertatap muka, berbincang-bincang dengan Allah. Itu setan. Lalu kenapa kemudian setan itu menjadi makhluk yang durhaka? Karena dosanya satu. Karena ada titik kesombongan dalam hatinya. Dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Saya kalau disuruh menyembah Adam, sorry ya. Bilang itu setan tadi itu. Jadi setan itu dikatakan makhluk yang durhaka dan besok akan masuk neraka itu karena kesalahannya satu, sombong. Sehingga Allah itu mengatakan dalam hadis qudsi mengatakan begini. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah surbanku. Wal aghamatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa faman naza'anni minhuma, barang siapa yang mengambil keduanya dariku, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Jadi kenapa Fir'aun itu hatinya keras ya? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Dia sombong,
Nah, sombongnya Fir'aun itu kenapa? Karena dari kecil sampai dia itu ditenggelamkan sama Allah, tidak pernah sakit sama sekali. Tidak pernah sakit panas, tidak pernah sakit pusing, ya. Jadi Fir'aun itu layaknya Tuhan, dia tidak sakit, tidak pernah sakit, sehat terus. Itu Fir'aun. Tapi sebenarnya dia punya sakit yang kronis yang tidak orang ketahui. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi itu. Jadi kalau sakit-sakit seperti manusia biasa, Fir'aun tidak mengalami. Tidak pernah sakit mata, tidak pernah sakit perut. Pokoknya tubuhnya itu selalu fit, selalu sehat. Sehingga dia mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Sombong. Nah, sehingga hatinya semakin keras. Gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, gimana? Mukarramah? Lailatul. Dari kami ya. Karena ini Ustadz Imam sudah menjelang akan sholat duhur. Barangkali ada satu pertanyaan lagi, silahkan. Silahkan anak-anak. Saya bu. Bayu Aji ya, silahkan Bayu. Ya. Baik Pak, saya mau tanya. Kan semua orang ada yang memperingati Maulid nih malam Kamis. Terus ada yang hari Kamis dan ada yang hari Jumat. Nah, yang lebih baik itu hari apa, Pak? Waktunya yang mana, Pak? Ya. Ya, terima kasih Bayu Aji ya. Ini ketua takmir ini Bu Yanti. Ya. Ya. Jadi gini Bayu, kapan waktu yang terbaik dalam memperingati Maulid ini? Nah, seluruh bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu boleh merayakan Maulid Nabi. Bahkan ada yang mengatakan Maulid Nabi itu tidak harus dilaksanakan pada Rabiul Awal. Setiap saat pun bisa. Jadi pelaksanaannya bisa walaupun tidak pada bulan Rabiul Awal. Cuma karena kita memperingati di bulan Rabiul Awal ini karena memang pas hari kelahirannya beliau. Nah, itu ya Bayu ya. Terima kasih Ustadz Imam. Gitu ya Nana, karena keterbatasan waktu kita, nanti kalau masih ada pertanyaan lagi bisa langsung tanya ke Ustadz Imam ya. Itu tadi Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan semua yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Imam mampu untuk kita serap dan mampu kita ambil pelajaran-pelajaran baik yang bermakna. Pada akhirnya, monggo Pak Ustadz barangkali ada closing statement dulu dari Pak Ustadz sebelum acara kita akhiri. Silahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi inti dari penyampaian Maulid ini adalah bahwa Nabi itu ketika diutus di dunia itu untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Nah, di antara akhlak-akhlak itu ada akhlak yang berhubungan dengan Allah, ada akhlak yang berhubungan dengan manusia. Akhlak yang berhubungan dengan Allah ya harus beribadah dengan baik. Akhlak yang berhubungan dengan manusia dibagi lagi. Ada manusia itu sebagai orang tua kita. Orang tua itu dibagi 3. Ada orang yang melahirkan, ada orang yang mengajarkan, ada orang yang menikahkan. Nah, jadi akhlak-akhlak Rasulullah itu harus mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita menjadi manusia yang bisa selamat di dunia dan akhirat dengan cara tadi itu, memegang teguh kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga ilmu kita dijadikan ilmu yang barokah, manfaat, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasulullah. Saja. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Imam. Itu tadi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita sudah dengarkan tausiah dari Ustadz
Imam Sofyan Hadi SHI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk anak-anak mengisi presensi kehadiran yang ada pada link. Nanti kalau untuk yang lainnya yang tidak bisa mengikuti melalui Zoom, akan Ibu bagikan video, record videonya ya. Pada akhirnya, selamat merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Mari kita contoh keteladanannya, serta tentunya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai tauladan kita dalam menjalani hidup kita. Terima kasih. Akhir dari acara ini, marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.